Mau hidup sehat? Oke. Siap hidup sehat? Oke, Allah saksinya ya, kan di masjid. Oke, saya kasih resepnya. Mulai nanti siang. Kan makan siang. Oke, mau nanti siang. Gak banyak kok, saya cuma minta 4 atau 5 hal saja dari Anda. Kalau Anda mau hidup sehat. Itu aja Anda mulai selama 14 hari, Anda kurangi sampai 70-80%. Subhanallah, tulang Anda, otak Anda, jantung Anda, semua akan seperti teriset ulang, beneran. Modal itu doang loh, beneran. Dan saya sudah dapatkan banyak orang yang melakukan itu tuh, terjadi perubahan yang luar biasa. Artinya apa? Ini juga termasuk orang-orang yang merindukan masjid. Dan orang-orang seperti itu yang kata Nabi SAW, mendapatkan naungan yang tidak ada naungan apapun selain naungan Allah pada yaumil hisab nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Biasanya majelis begini saya izinkan dulu, kalau ibu-ibu mau ngobrol dulu, ngobrol. Setelah selesai Anda ngobrol, baru saya akan bicara. Ini serius. Soalnya nanti ada adab di sini. Ya. Adab majelis namanya. Biar yang saya sampaikan bisa didengar, dan yang mendengar pun nanti dapat rahmat, seperti itulah. Baik, alhamdulillah saya juga bahagia sekali hari ini bisa berada di sini, dan mudah-mudahan kehadiran saya ke sini juga memberikan satu manfaat yang mudah-mudahan dalam rangka kita menjaga tubuh kita ini agar tubuh ini bisa dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang baik. Karena kita ini diamanahi tubuh ini bukan untuk dirusak. Itu poin yang penting dan menjadi niatan utama kita. Jadi titipan tubuh kita, jasad ini bukan untuk dizolimi. Ya. Titipan tubuh ini bukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan berlimpah penyakit gara-gara ulahnya kita. Kalau Anda atau kita dititipi mobil yang bagus ya, atau mungkin dipinjamkan mobil yang bagus, maka otomatis kita harus jaga, rawat baik-baik mobil itu, karena biaya perawatannya mahal kalau seandainya rusak gara-gara ulahnya kita misalkan. Demikian juga dengan tubuh ini. Allah sudah ciptakan dengan sangat sempurna, yang kita sering baca ayatnya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Maka jangan sampai kita mengembalikan jasad kita ini saat ruhnya sudah selesai masa kontraknya dengan jasad ini dalam keadaan rusak, ya. Maka salah satu yang saya minta pada Allah adalah saya memohon agar masa-masa tua saya nanti ya, itu tidak ada penyakit dan saya tidak merepotkan orang lain, bahkan anak saya sendiri. Itu salah satu doanya saya. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Satu masalah asam urat saja sudah cukup katakanlah membuat kita tidak bisa sholat berdiri. Gitu. Satu masalah katakanlah tadi ya, mungkin kolesterol saja mungkin yang sudah cukup parah katakanlah berlebihan dalam tubuhnya, membuat akhirnya dia nggak bisa lagi katakanlah beribadah dengan baik dan sempurna. Sehingga salah satu doa yang kita minta pada Allah, yang kita baca di zikir pagi kan, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Jadi kita minta, sehatkan badanku ya Allah, sehatkan pendengaranku ya, dan penglihatanku, kan gitu. Ya, kenapa pendengaran, penglihatan itu menjadi sesuatu yang menjadi hal yang sangat dibahas dalam Al-Quran, itu banyak ceritanya. Jadi kalau kita mau menelisik lebih dalam lagi di Quran itu, kata penglihatan sama kata pendengaran itu banyakkan pendengaran sebenarnya. Lebih banyak pendengaran. Itu sebabnya orang yang bahkan tidak melihat sekalipun dalam keadaan mungkin dia pingsan atau mungkin dalam keadaan dia koma, dia masih bisa mendengar. Sehingga pendengaran itu digunakan atau dijadikan caranya Allah berkomunikasi dengan kita semua, baik di dunia ini dan tentunya komunikasi-komunikasi yang sifatnya pada akhirnya dalam rangka menjaga hati kita, iman kita, dan termasuk jasad kita itu. Sehingga kita meminta ya pada Allah Subhanahu wa taala untuk disehatkan jasadnya, penglihatannya. Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari. Ya, seperti itulah. Atau mungkin doa yang lain yang kita baca di zikir pagi itu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, kita minta keselamatan, kesehatan, afiyah. Ya, maka ada kata-kata
sehat walafiat gitu kan, seperti itu. Dan tentunya Islam ini Bapak Ibu sekalian memberikan pedoman yang sangat jelas tentang cara hidup sehat, sangat jelas. Maka saya sampai sekarang nggak habis pikir gitu kan. Kenapa saya nggak habis pikir? Karena segini luasnya bumi Allah, masa ya mungkin bahasa saya, sekedar tanda kutip ngobatin darah tinggi saja nggak ada obatnya gitu loh. Segini luas bumi Allah ini kok ngobatin diabetes saja kok nggak ada obatnya gitu loh. Dunia pengobatan modern saat ini ya, kalau membicarakan tentang darah tinggi atau diabetes, jawaban yang biasanya kita dapatkan adalah kan nggak bisa sembuh, ya kan, nggak bisa sembuh. Yang ada hanya terkontrol. Ya. Sedangkan negeri ini saja yang mungkin hampir 30.000 jenis tanaman obat loh, berlimpah di negeri ini. Tapi kadang sekedar untuk kita makan kunyit saja zaman sekarang orang ketakutan. Ya dengan segala berita-beritanya lah, bikin rahim kering lah, inilah itu segala macam. Ya. Bahkan sekedar bicara madu saja kita tuh takut gitu loh. Ya, makanya pernah dalam suatu kajian ada orang bertanya ke saya, jadi berapa Ustaz dokter dosis minum minyak zaitun tiap hari, kata dia gitu. Seakan-akan minyak zaitun tuh seperti obat kebanyakan yang akhirnya orang harus makan pakai dosis ini itu segala macam. Sekarang saya tanya aja kepada Bapak Ibu sekalian, Anda pernah makan atau minum minyak zaitun tuh 10 sendok makan sehari? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Tapi itu di negeri-negeri yang kalau ibu bapak baca di atau lihat di salah satu TV berbayar, ada satu film dokumenter yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang usia harapan hidupnya itu 90 tahun ke atas, termasuk di daerah Mediterranean ya, Mediterania gitu. Itu rata-rata mereka satu hari mengkonsumsi minyak zaitunnya 10 sendok makan sehari. Yang terjadi apa? Tulang mereka kuat, kalau pembahasan kita tentang tulang ya. Tulang mereka kuat, wajah mereka bercahaya, berseri, bersinar dan seterusnya, ya. Dan pencernaan mereka juga baik, ya. 10 sendok makan sehari coba. Jadi setiap satu sholat itu kita minumnya 2 sendok makan minyak zaitun. Mungkin ya kita nggak minum minyak zaitun, tapi yang kita minum adalah minyak goreng. Loh, Anda nggak percaya? Nanti habis ini beli bakwan, ya, beli bakwan, lalu Bapak Ibu peras itu bakwannya, ya, peras itu bakwannya dan tampung dalam sendok. Kira-kira 1 sendok makan penuh nggak? Penuh loh. Kalau satu hari orang itu makan, ya, bakwan 7 saja, berarti ada 7 sendok makan minyak sangat tidak sehat yang dia makan tiap hari. Ya, itu dia nggak nanya dosisnya berapa, ya kan? Anda nggak pernah tanya minum minyak goreng itu dosisnya berapa. Sedangkan itu salah satu biang, boleh dibilang biang keroknya banyak. Anda mau baca data manapun baca aja, ada kok datanya. Orang sana bilang seed oil, dia bilang minyak dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya adalah palm oil itu, minyak sawit gitu ya. Kita nggak ngebahas itu gitu loh. Ini berapa dosisnya nggak kebahas. Kadang sehari itu mungkin bisa jadi, kalau misalkan dia bakwannya sehari 7 misalkan, apalagi tuh tempenya apa segala macam-macam lah gitu kan. Akhirnya satu hari itu bisa jadi 10 sendok makan. Akhirnya tubuhnya apa yang terjadi? Meradang. Kalau sudah meradang apa yang terjadi? Tulang pasti bermasalah dan tubuhnya pasti akan apa? Pasti akan mengalami penurunan. Kalau kita bahas tentang asam basa. Ya, asam basa misalkan. Minyak seperti itu pasti akan menurunkan asam atau meningkatkan keasaman tubuh kita. Kalau sudah asam apa yang terjadi? Tulang pasti keropos. Pasti itu. Ya. Kalau tulang sudah keropos atau mungkin asam kita sudah terlalu turun ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan ngambil sumber kalsium, sumber kalium, sumber magnesium dari tempat yang paling banyak disimpan 3 unsur penting itu, yaitu apa? Tulang dan gigi. Gitu. Jadi kayak begitu tuh bukan apa ya, maksudnya bukan hal yang terjadi serta-merta gitu, nggak ada proses gitu. Makanya penyakit-penyakit kronik degeneratif itu, apa sebut aja stroke, darah tinggi, jantung, kanker, penyakit jantung segala macam, itu salah satu. Kita nggak usah bahas emosi dulu deh.
Kita nggak usah bahas emosi, tapi di sini saya mau tekankan apa? Kira-kira orang yang kenyang penyakit kayak begitu, pola hidupnya, pola makannya, benar atau tidak benar? Semua sudah jawab, salah jawabannya, ya kan? Jadi untuk apa? Kayak gini loh. Ini saya coba nabokin dulu jiwa kita biar sadar gitu loh. Karena selama ini saya bilang apa? Misalkan saya tanya kepada Anda, gorengan tuh sehat apa enggak? Sekarang kalau saya tanya balik, kenapa Anda makan? Nah, kan sudah kan? Selesai kan? Mbok ditabok sebentar gitu loh, biar sadar jiwanya gitu loh. Udah tahu nggak sehat, misalkan masih juga terus dimakan. Kayak begini apa? Zolim namanya. Zolim lah. Apalagi sekarang saya tanya pagi-pagi nih. Sekarang saya tanya, hari ini saja, siapa di sini yang hari ini misalkan sudah makan buah dan sayur dan air putih pagi hari ini? Coba angkat tangan. Nggak banyak. Sekarang saya tanya, yang pagi ini sudah makan nasi, udah makan gorengan, udah minum teh manis, coba angkat tangan. Banyak kan? Lebih banyak. Coba. Ya kan? Jujur aja, akhirnya yang terjadi apa? Datang ke masjid, baru sebentar 10 menit duduk sudah ngantuk. Ya kan? Begitu aja terus diulang. Terus tiba-tiba Jadul Akbar datang. Tanyalah dia pertanyaan, "Dok, resep kolesterol apa?" Ya kan? Jadi saya datang kemana-mana itu pertanyaan sama. Asam urat, kolesterol, itu aja. Yang itu semua gara-gara ulahnya. Bener, Bu? Jadi ditabok, bangun gitu, sadar gitu loh. Udah tahu badan ini tuh ibarat kata begini. Kalau Anda punya rambut panjang, ibu-ibu ya, perempuan gitu kan. Anda habis mandi, rambut ini kira-kira kalau rapi perlu disisir nggak? Ya perlulah. Badan ini kira-kira ujuk-ujuknya kita pengen sehat, nggak dirawat, bisa nggak? Nggak bisa. Puasa jarang, olahraga jarang, betul? Makan sayur jarang, makan buah jarang, minum herbal jarang. Itulah kita. Makanya saya bilang, sekarang saya tantang Anda, ibu-ibu sekalian mau sehat? Mau. Mau tanya gitu nggak? Mau? Oke, kalau Anda bilang mau, oke, saya jawab. Tapi kerjain. Oke? Allah saksinya ya.